kan kita nggak berani kan. Sebagai rumah tamu. Iya, ini sebenarnya mau diberesin tapi waktu itu Parah dia. iya. Terus sama yang semprot. Iya, nanti hari Minggu kan, Minggu atau Sabtu atau Minggu mahasiswa datang ke sini Pak. 2 orang nanti, 2 orang nanti sini. Habisnya, kemarin ke sini lah, saya minta izin, kalau adiknya yang mau sekolah katanya, oh nggak apa-apa. Iya, iya, kemarin mah belum sempat Pak. 15 hari Pak. Kalau nggak nanti sekolah nanti senangnya saya kami tidak banyak mahasiswa Milan ya sejak dulu Pak
Malika itu harganya di atas 1 juta ya. Cuma kalau udah konslet begitu ya susah. Susah memperbaikinya ya susah, biayanya mahal, belum tentu bisa normal. Oke, sementara ya begitu. Terus ini Malika ya. Ya. Kalau saya ada masukan kabel saya tahu. Tapi manual bisa. Ya, kalau remote kan biasanya gampang hilang. Ada dua kan, satu untuk musik, satu untuk main. Sama ini. Ini ya, kabel roll tak tinggal coba jadi kan. Ya, dihapus saja ini ada nama istri saya. Oh. Ya, terus pada coba ke gereja. Apa nih? Yang kita mau uang ya. Iya, negara. Sama istri saya. Pokoknya bagaimana tuh? Sebenarnya kalau nggak ada simpul pakai ini. Karena yang dari Tuhan. Iya. Untuk gereja dari Pak dari Malang. Pak dari Malang, karena kita diumumkan tadi Pak. Ya bisa. Ini lagu-lagu nih. Ya. Ini ada pakai HP dalam Bluetooth. Kalau misalnya apa ibadah nggak ada musik, kita lagu rohani karaoke. Pak, kapan-kapan kesini lagi ya. Saya masih punya utang. Ya, Kalau kan janji kok. Amin. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan diri dulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, supaya dikenal dan disayang. Ya. Saya perkenalkan diri. Nama saya Yudhistira. Bukan nama aneh untuk orang Jawa yang senang wayang pasti tahu ya. Nama Yudhistira itu tokoh pewayangan. Kalau yang tahu wayang itu tokoh Pandawa yang pertama. Tapi saya bukan wayang. Kalau wayang kan keceng, gepeng gitu ya. Sedangkan yang tampil ini makmur, subur gitu ya. Ya sebenarnya saya dulu ya tidak begini ya. Kalau saya ceritakan dulu pasti tidak berjasa. Dulu itu kurus, cacingnya kurang gizi gitu ya. Terus sekarang kok begini Pak? Iya karena diberkati Tuhan. Amin. Jadi saya sebenarnya datang sini punya satu maksud. Ya saya datang tidak sendirian. Saya datang dengan istri saya, namanya Ibu Kris. Bisa berdiri sebentar? Ya ini istri saya. Ya kami sama sehatnya. Ya sama sehatnya, sama suburnya maksudnya gitu ya. Ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Neneng dan saya kakak kandung. Cuma memang wajahnya beda banget. Ya kaget tuh Bu Neneng begini, kakaknya kok begitu ya. Karena saya banyak di jalanan ya, sehari-hari saya jalanan. Profesi saya seorang guru. Saya mengajar di satu sekolah di Kabupaten Malang. Kalau di sini mendekati pantai ya. Ini katanya ada pantai. Saya ada sana apa sini ya? Sana. Sana. Oh ya, ya. Nah, saya mengajar di Kabupaten Malang di daerah Dampit, Malang Selatan. Ya, 20 kilo dari pantai, ya, dekat pantai juga. Sehingga akhirnya jadi calon begini ya. Kami dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan semuanya sudah besar.
ya semuanya kuliah, nggak ada yang kecil lagi, sehingga kalau kami tinggal itu kami tidak bingung. Apalagi ya, asal kami berasal dari Malang. Ya, di samping menjadi seorang guru, saya juga menjadi seorang penginjil sejak tahun 94. Ya, Tuhan memanggil saya untuk melayani di berbagai gereja. Jadi kalau ditanya gereja aslinya mana, saya bahkan nggak tahu ya, karena Tuhan panggil itu pokoknya melayani berangkat begitu aja. Ya. Jadi ketika saya diberitahu oleh Pak Bakti, Pak Kuku, ada di desa sana, wah kasihan nggak ada gembala, nggak ada pendeta nih, gimana mau melayani? Mau, saya gitu aja ya. Ya, tetapi tentunya saya harus berbagi waktu, ya karena kami juga punya ladang pelayanan, namanya di pemuritan. Pelayanan kami sasarannya adalah para lansia, lanjut usia, orang mini sepuh. Sing disesep harus dipuh gitu. Ya itu orang tua yang sudah lanjut usia, karena biasanya kalau gereja itu kurang memperhatikan. Karena di kota besar biasanya lansia itu dianggap jemaat tidak produktif. Tapi bagi Tuhan semua jiwa itu berharga. Amin. Ya. Jadi itu aja sebentar perkenalan, nanti kalau mau pengen tahu lebih banyak nanti sesudah ibadah kita bisa ngobrol. Ya. Baik, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu gereja merayakan Pentakosta. Tetapi tidak semua jemaat atau tidak semua gereja siap dengan Pentakosta. Karena apa? Karena kebanyakan gereja yang saya lihat dan saya dengar, ketika berbicara tentang Pentakosta itu berbicara tentang karunia Roh Kudus. Padahal antara Pentakosta dan karunia Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami satu konsep tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya menurut Alkitab, bukan menurut anggapan banyak orang. Supaya kita tidak salah mengerti, supaya kita tidak disesatkan, dan supaya kita juga tidak sesat. Dalam Perjanjian Lama itu ada istilah Pentakosta, itu sebenarnya adalah hari raya panen raya. Hari raya panen raya. Saya tidak tahu di sini panennya kapan. Ya, di sini saya lihat ada kelapa, ada tebu, kemudian ada kayu apa tadi, jati ya kalau tidak salah. Ya betul ya. Nah, kalau jati panen berapa tahun Pak? Bisa panen minimal berapa? Paling cepat 5, 10. Jati itu satu umur Pak. Satu umurnya orang itu ya. Iya. Sak kue-kue ini makin tua makin bagus gitu ya. Kalau sengon 5 tahun, 6 tahun panen. Oke, nah sengon 5 tahun. Oke. Nah, tapi kalau tanam-tanam kayak tebu itu panen setahun berapa kali? Satu kali. Seperti itulah yang terjadi di bangsa Israel. Jadi mereka punya tanaman seperti tebu, tapi bukan tebu ya. Ya, saya tidak tahu. Biasanya yang umum di sana itu tanaman buah-buahan, sayur-mayuran, dan juga tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Itu setiap tahun ada namanya panen raya. Nah, panen raya itu dirayakan sangat lama. Dirayakan itu 7 minggu. Berarti 49 hari dijatuhi jadi 50 hari. Ya kalau dihitung itu sampai hari minggunya jadi 50 hari. Itu panen raya 7 minggu. Dan orang-orang Israel dari seluruh daerah yang sudah keluar dari negerinya kumpul di Yerusalem. Kalau di gereja tertentu ada namanya unduh-unduh, hari raya persembahan. Nah, Pentakosta itu dalam Perjanjian Lama konsepnya begitu. Nah, karena orang datang dari jauh, kemudian di tempat itu belum ada penginapan, belum ada hotel, belum ada losmen waktu itu. Jadi mereka mendirikan tenda, sehingga ramai sekali. Nah, kalau malam jadi pasar malam, ya. Kalau siang ada warung kaget. Karena warung ini moro-moro ngadeg ya, mendadak. Dan akhirnya mereka kembali mengingat garis keturunannya, silsilah. Anda ini keturunannya siapa? Oh, saya keturunannya Mbah Abraham. Garis yang kesekian ada silsilahnya.
Jadi itu adalah hari raya panen yang juga menjadi reuni nasional, sehingga luar biasa, ya. Nah, itu Pentakosta dalam Perjanjian Lama dan pasti dirayakan besar-besaran. Jadi bangsa Israel itu terkenal karena Pentakosta. Nah, dalam Perjanjian Lama itu kemudian menuju Perjanjian Baru. Ketika menuju Perjanjian Baru, Tuhan Yesus merubah konsep Pentakosta. Yang dalam Perjanjian Lama orang ngumpul rame-rame makan bareng, ya itu kalau namanya orang ngumpul dagang itu mesti rame. Namanya pasar itu tidak pernah sepi, betul ya Bapak Ibu? Yang sepi adalah kuburan. Ada pedagang di kuburan? Hanya orang yang kurang waras yang dagang di situ, ya. Kecuali kalau memang dagang kembang, untuk nyekal itu memang ada ya, 1-2 orang itu pun entah ini Jumat lagi atau Jumat Kliwon. Soalnya Jumat Pahit enggak. Ya karena ada orang nyekal itu, saya juga tidak tahu kenapa kok entah ini hari-hari itu ya. Mungkin kalau tidak hari itu tidak laku. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta dimaknai dengan penggenapan janji Tuhan. Yesus mengatakan begini pada para murid, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Nanti setelah aku naik ke surga, kamu menunggu sampai Roh Kudus turun atas kamu. Setelah Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu nanti akan diberi kuasa, dan oleh kuasa itu kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu kira-kira mana Bapak Ibu? Iya, ujung bumi itu katanya itu Papua, ya. Ujung bumi itu katanya Papua. Di mana di sana itu kita ini sudah berbusana lengkap, di Papua itu masih busananya kurang lengkap, ya. Jadi kalau Afrika dulu dianggap terbelakang, ternyata Papua lebih terbelakang lagi. Ya kalau Bapak Ibu pernah ke sana, saya sering dikirimi teman karena ada jadi pendeta di Papua. Banyak yang masih belum berpakaian lengkap. Kalau ada acara adat, mereka itu hanya menutup bagian-bagian tertentu saja. Kenapa? Karena bagi mereka pakaian tidak penting, yang penting makan. Loh iya begitu ya, di sana itu rumah tidak penting, pokoknya orang uwit wis dari rumah. Jadi mereka itu tinggal di hutan-hutan, masih ada sampai sekarang. Makanya kalau program pemerintah bangun jalan tol di sana itu karena itu tertinggal. Indonesia merdeka, sana itu masih belum tahu kalau Indonesia merdeka. Karena apa? Belum pernah berkunjung ke Jakarta, belum pernah yang tahu namanya Pulau Jawa. Bagi mereka itu suatu yang impian. Nah, makanya ketika dibangun baru ngerti, oh kita punya presiden, oh kita punya begini. Itu ujung bumi. Nah, jadi kalau ujung bumi itu sudah mendengarkan Injil, itu berarti mendekati akhir dari dunia. Nah, siapa yang memberitakan ke sana? Diawali dari para rasul. Siapa para rasul? Para rasul itu adalah murid-murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus itu tidak lebih daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Kalau di sini wong desa, nelayan, ya panennya di sana. Ah, sing gawe golek Pak, bukan ahli-ahli Taurat, dan mereka adalah orang-orang yang hidup apa adanya, bukan orang kaya, pasti orang miskin. Dan sebagian besar dari mereka dicatat oleh Alkitab orang yang gagal. Ikut Tuhan Yesus karena ingin punya kedudukan. Harapannya kalau Yesus nanti jadi raja, mereka jadi menteri, mereka jadi pejabat. Tapi lah duwe pendidikan, apa ya iso gitu ya. Iya, mereka berharap itu guru nanti apa yang aku dapatkan kalau engkau menjadi raja? Berkali-kali sih ditakoni menurut dia. Tetapi Tuhan tahu isi hati mereka. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, hari ke-50, di mana orang lagi ramai ngumpul, ya orang Yahudi merayakan panen raya itu, di sini para murid lagi ngumpul berdoa, lalu Roh Kudus dicurahkan, lalu mereka masing-masing berkata-kata dengan bahasa yang diberikan Roh Kudus, menceritakan tentang kemahakuasaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang-orang itu mendengar, lalu orang-orang itu datang,
lalu sebagian besar menjadi percaya, lalu Petrus tampil berkhotbah. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Siapa Petrus? Nelayan. Siapa Petrus? Orang yang tidak berpendidikan. Siapa Petrus? Murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bagaimana mungkin sekarang dia bisa menjadi sehebat itu? Karena Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus bisa mengubah orang-orang itu. Orang-orang yang dianggap gagal, orang-orang yang dulunya tidak punya kompetensi apa-apa, orang isolasi. Tapi oleh karena Roh Kudus diubahkan. Dan peristiwa itu sudah terjadi, Bapak. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Kalau begitu sekarang apa peran Roh Kudus dalam hidup kita ini? Pak, lah saya ini bukan murid langsung dari Tuhan Yesus. Petrus masih ketemu Tuhan Yesus. Lah saya gimana? Kira-kira saya ini bisa nggak dirubah oleh Roh Kudus? Sakit nggak benar? Sakit. Bisa nggak tidak? Bisa. Ya. Nah, saya beritahu sekarang apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Ya. Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Pak Bakti bisa bacakan dengan suara keras untuk kita semua. Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Iya. Jadi menurut ayat ini dalam Yudas 1 ayat 18 sampai 19, orang yang hidup tanpa Roh Kudus itu kondisinya seperti ini. Yang pertama adalah orang itu seperti pengejek-pengejek. Pengejek itu orang yang suka menjelekkan orang lain. Ya, ngerasani tonggone, ngerasani bojone, ngerasani anake. Semua dirasani, nek perlu presiden dirasani. Orang sing bener kok dhek, orang lain salah semua. Itu namanya apa? Pengejek ya. Kalau jenengan punya HP, kemudian lihat di YouTube atau lihat di TikTok, banyak sekali pengejek. Memang ini akhir zaman. Ya, semua diejek, semua dikritik, semua diprotes, bener diprotes. Dan ini masalah. Ya, yang benar saja diprotes, dan ini yang salah. Dan kalau dia sendiri dikasih tugas seperti itu, belum tentu mampu. Kadang-kadang kita jadi orang tua pegel ya kalau kita nasihati anak dibantah, betul ya? Ya. Yang sudah punya anak pasti tahu. Dituturi, malah bahkan untuk kalau hanya bilang ya tidak begitu. Nah, kalau kemudian muncul kata-kata yang jahat, sakit hati kamu betul? Ya. Loro hati ya, akhirnya nyanyi loro hati iki. Wah, wis salah ya. Itu pengejek ya. Dan itu orang yang tanpa Roh Kudus. Kemudian yang kedua, hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Sekarang ini bukan hal yang rahasia. Banyak orang hanya hidup nuruti hawa nafsu, nuruti karep. Pengen sugih, pengen mulia, pengen duwe omah sing gedhok makro, sing manggon sapa? Pengen duwe donya, pengen punya segalanya. Wah, kalau bisa baju itu satu lemari kurang. Lek iso sak kontainer digombolin. Digawe kapan? Apa digawe kabeh? Ya. Itu serakah. Jadi saya pernah lihat ada orang itu pakai cincin emas itu enggak hanya 1 jari, 10. Apalagi ada bandoli aktif. Jadi kalau belanja itu orang nunjukkan ini harganya berapa, ini harganya berapa, karena dia punya aktif emas. Waduh, kemudian ada batu-batu yang mahal gitu. Kalau nunjuk itu harganya berapa, itu berapa. Yang jual juga tidak mau kalah ya. Karena di dunia emas semua dia jawab itu murah gitu ya, supaya menunjukkan gigi emasnya itu. Wes kan, sopo sing pamer gitu. Kacau ya.
Jadi banyak orang hidup menuruti apa? Hawa nafsu. Itu kalau tanpa Roh Kudus. Sama seperti murid-murid sebelum menerima Roh Kudus, mereka yang dicari dari Tuhan Yesus apa? Berkat, mujizat, kekuasaan. Jadi mereka ikut Tuhan Yesus bukan hati murni karena memang ikut Tuhan Yesus, tetapi ada pamrih supaya kalau Yesus jadi raja, mereka jadi menterinya. Umum sudah orang begitu. Aku kosong ini kok oleh apa? Oh ada ya. Jadi kan maculi latar, maculi sawah dan sebagainya. Kata ditandur terus harapannya apa? Supaya panen. Kalau misalnya yang panen orang lain kecewa enggak? Kecewa enggak? Jadi kan harusnya panen, waktunya panen disi wong. Kecewa enggak? Kecewa. Marah enggak? Marah. Sama-sama aku melok panen. Ya kita bisa marah, bisa nurut dan sebagainya. Jadi kita kerja keras, kita punya harapan. Kalau kalau berkorban mesti ada sesuatu yang nanti jadi imbalannya. Nah itu namanya pengharapan. Salah tidak. Yang menjadi salah kalau kita hidup dalam keserakahan, pokoknya aku, tidak pernah memikirkan orang lain. Dan orang yang tidak mengenal Roh Kudus, yang tidak memiliki Roh Kudus, hidup dalam kefasikan, hawa nafsu, tidak mengenal Tuhan. Jadi yang dikejar hanya dunia ini. Dan banyak orang sudah tahu, kalau orang itu sudah dipanggil Tuhan, apa yang dibawa? Rumahnya dibawa, Ya. duitnya dibawa, bajunya sisa kontainer tadi dibawa, semuanya ditinggal ya. Suge mau terus gawe rokok, begitu ya. Nah, inilah gambaran di mana orang yang tanpa Roh Kudus hidupnya seperti itu. Jadi mereka tidak tahu kalau sedang mengejar kesia-siaan. Mereka adalah pemecah belah. Pemecah belah itu suka menimbulkan perselisihan, suka tukaran. Dan kalau sudah begitu akhirnya sakit hati, dendam, marah, benci. Ya, maka dunia ini ada perang karena banyak orang yang begitu, suka memecah belah, suka isru, tidak senang kerukunan. Padahal Tuhan ingin supaya kita hidup damai sejahtera. Tapi orang tidak punya Roh Kudus, tidak ini suka damai sejahtera. Iso ini suka kok. Iya, ganggu. Dimana ketika ada orang tenang dia tidak tenang, ada orang senang dia malah susah. Tapi kalau ada orang susah dia senang. Lah itu tandanya nggak punya Roh Kudus. Dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Itulah hidup tanpa Roh Kudus. Kita juga begitu sebelum mengenal Kristus. Maka peranan Roh Kudus yang pertama bagi kita itu sebenarnya bukan masalah karunia Roh Kudus, tetapi adalah memulihkan gambar diri kita yang rusak karena dosa. Memulihkan gambar diri kita yang rusak karena dosa. Karena kita ini sudah berdosa, watak kita watak dosa, tujuan hidup kita hanya dunia. Dan karena itu kita tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena hukum dosa adalah maut. Untuk masuk kerajaan surga, orang itu harus hidupnya kudus. Untuk kudus harus diampuni dulu dosanya. Siapa yang bisa mengampuni? Hanya Tuhan Yesus. Bagaimana cara terima Tuhan Yesus? Nah, setelah terima, orang ini yakin apa tidak? Kalau tidak yakin, bisa masuk surga? Ya. Harus yakin. Dan yakin itu taruhannya nyawa, bukan? Ya. Yakin itu taruhannya apa? Nyawa. Jadi kalau kita ditanya ikut Tuhan Yesus, ikut, tapi resiko ini harus siap. Toh nyowo, toh mati, siap apa enggak? Malah itu ya kasih itu. Nah, itu tandanya tidak yakin. Ya. Orang kalau sudah yakin itu apa saja dijalani, apa saja dilalui demi keyakinannya. Nah, itu tandanya percaya yang sungguh-sungguh. Resiko apa saja dihadapi. Dan saya mau beritahu, yang bisa membuat kita yakin sampai akhir, iman kita terpelihara sampai akhir, yang menjamin kita tetap hidup untuk Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Itu
ada gambar diri yang rusak tadi ditandani. Saya dengar gereja ini baru dibangun, betul ya? Katanya temboknya mau rubuh, betul? Kenapa kok gak ngenteni rubuh baru tandani? Loh, iya kan? Masih sah. Gereja ini kamu mau rubuh langit? Enggak, disendeni wong turu. Berarti kuat ya rubuh. Nah, kita tidak akan menunggu roboh untuk diperbaiki. Tuhan tidak menunggu kita mati baru kita dijadikan baru. Selama kita hidup itu, tapi hidupnya penceng-penceng, kaki rubuh, imani penceng-penceng, pikirannya penceng-penceng, tidak lurus gitu ya. Itu berarti tidak sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Nah, ini yang dibaharui oleh Roh Kudus. Pikirannya ditandai, perasaannya ditandai, tujuan-tujuan hidupnya ditandai, sehingga kita menjadi manusia baru. Uangnya mancet, casingnya mancet, wadahnya mancet gitu ya. Tapi pikirannya baru. Ya. Diperbarui itu ada di dalam, bukan di luar. Bukan uangnya didandani operasi plastik, atas kresek nempel ini kabel. Bukan. Ya. Jadi kita yang dibaharui adalah kondisi rohani kita. Dari tabiat dosa yang sebenarnya tadi itu suka ngejek, yang hidup hanya nuruti hawa nafsu, yang suka memecah belah, yang suka dengan keinginan-keinginan dunia, dirubah. Setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun, lalu kita terima, dirubah. Rubahnya seperti apa? Nah, ini Titus 3 ayat 4-7. Pak Bagir bacakan. Titus 3 ayat 4-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya. Jadi pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari sama-sama kita lihat. Pembaharuan dikerjakan Roh Kudus. 1, 2, 3. Pembaharuan oleh Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu mau dibaharui, maka kita harus percaya pada Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Kalau kita belum percaya, ya minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku Roh Kudus-Mu di dalam hatiku. Ya. Nanti kalau kita tetap muat begitu, Tuhan akan jawab, wis ya. Karena tidak mungkin seseorang itu percaya pada Tuhan Yesus kalau tidak ada Roh Kudus. Cuma kadang-kadang kita itu kan butuh yakin, ya toh? Ya itu tadi, ya tidak apa-apa. Kalau tidak yakin berdoa aja sama Tuhan. Berikan aku Roh Kudus di dalam hatiku, memimpin hidup. Nah, orang itu doa dijawab kalau ya. Jadi kalau sudah doa begitu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kira-kira Roh Kudus sudah dicurahkan apa? Apa Derek? Sudah, karena sudah berdoa. Tuhan katakan apa? Iman itu adalah bukti dari apa ya? Bukti dari apa ya? Apa yang kita harapkan, dasar dari apa yang tidak kita lihat. Segala sesuatu itu adalah iman. Jadi ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan itu pasti jawab. Karena Tuhan itu tahu siapa kita sebelum kita berdoa. Ya. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah jawab. Nah, tinggal kita mengimaninya. Roh Kudus sudah dicurahkan atau belum? Sudah pada saat peristiwa Pentakosta. Jadi Roh Kudus itu tidak turun naik gitu ya. Itu kan lagu itu. Kalau tinggal turun naik. Ya, nanti Roh Kudus naik lagi. Lalu kita minta Roh Kudus datanglah, turun lagi ya. Kemudian kesel naik lagi. Teriak lagi, Roh Kudus turun lah. Tidak kayak begitu. Ya. Roh Kudus turun dicurahkan pada saat peristiwa Pentakosta dan tinggal pada
hati orang percaya selama-lamanya sampai akhir zaman. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan apa belum? Ya. Sudah. Cuma apakah sudah di hati kita apa belum? Itu tergantung doa aja. Ya. Loh iya, kalau mau supaya tinggal di hati kita, berarti resikonya kita harus mau dirubah. Kalau nggak mau dirubah, siapa mau tinggal di rumah yang mau rubuh? Siapa? Ya, nggak ada kan? Mau tidur aja mikir, pas aku mau rubuh, aku kebetulan, gitu. Kita nggak mau. Jadi maunya apa? Rumah itu baik, bagus, betul ya? Nggak akan mau tinggal di rumah sekreyok, desain desainnya rubuh, nggak akan ada ya, Pak. Jadi kalau kita mau hidup kita, hati kita itu ditinggali Roh Kudus, kita harus mau berubah. Roh Kudus hanya mau merubah orang yang mau dirubah. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita juga nggak mau berubah, Roh Kudus nggak bisa apa-apa, karena Roh Kudus tidak maksa. Saya pernah belikan anak saya baju. Saya pikir anak saya senang kalau saya berikan baju dengan warna tertentu. Ternyata setelah saya kasih, anak saya menolak. Gak senang, gak cocok modelnya, bayangkan ya. Saya sudah beli itu dengan duit loh, bukan dengan dedek. Saya beli dengan duit, anak saya tidak mau. Nah terus mau nggak? Ya aku beli sendiri, pilih sendiri. Nah terus, ya aku kasih orang uang, mata aku dewi. Waduh, ya. Akhirnya terpaksa baju tak kita kasih orang. Karena apa? Karena tidak mau. Jadi punya hak untuk menolak. Roh Kudus juga begitu. Kalau kita diperbaharui, kita tidak mau, ya selamanya kita tidak akan pernah jadi manusia baru. Nah, maka untuk berubah, Bapak Ibu perlu kesadaran dan kemauan. Kita harus berdoa, ya Roh Kudus, ubahlah hati, ubahlah hidup. Jadikan aku manusia apa? Baru. Manusia baru itu seperti apa sih? Saya kasih contoh gini. Pernah dengar nama burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu kalau basa Jawane garudo. Ya, garudo. Kalau orang Sunda bilang manuk dandani. Jadi lambang negara kita itu sebenarnya burung Raja Wali, raksasa Garuda. Ada satu cerita begini. Satu kali ada seekor induk ayam, berarti ayam betina, yang sedang mengerami telur. Tiba-tiba tidak jauh dari tempatnya dia mengerami telur itu, kedapatan telur yang lain, dan telur itu lebih besar dari telur ayam. Tetapi induk ayam ini tidak pusing, dia tidak pikir karena tidak sekolah. Dibawa ke dia dengan paruhnya, diarahkan, dikumpulkan dalam tempat dia mengerami telur-telur yang lain. Dan hasilnya apa? Telur itu ikut menetas. Dan ketika menetas, telur satu itu yang akhirnya menjadi seperti ayam, tetapi berbeda. Warnanya beda, besarnya beda, cucuknya beda. Cucuk itu apa ya bahasa Indonesia? Oh, paruh kita. What's the meaning of cucuk? Jadi itu beda. Tetapi karena anak-anak ayam yang lain itu merasa besar bersama-sama di dalam naungan hidupnya, jadi mereka anggap itu saudara. Dan si anak Raja Wali ini juga tidak tahu kalau dia itu bukan ayam, tetapi karena dia dibesarkan bersama anak-anak ayam, dia merasa seperti ayam. Dia punya sayap, tetapi dia tidak pernah terbang, karena ayam itu tinggal lebih banyak di darat, bukan di udara. Sedangkan Raja Wali itu lebih banyak tinggal di udara daripada di darat. Kalau dia buat sarang di tempat yang paling tinggi, yang tidak mungkin dijangkau oleh siapapun. Hanya burung Raja Wali itu yang bisa. Ya.
Tapi pada saat itu kok ya apes, telurnya kok ya pas, gelundung kok di situ kok nggak pecah, dan akhirnya dihilami dan akhirnya menjadi seperti anak angin. Singkat cerita, sampai satu kali makin besar kan anaknya, makin besar, dia lebih besar daripada yang lain. Nah, ketika dia sudah mulai sebesar induknya baru menyadari ini kelainan. Anakku ini kelainan ini. Makanya podo tapi gedenya kok lebih gede gitu ya. Dan sayapnya kelihatan makin besar. Nah, kemudian dia mendekati anaknya. Iki PT cerita ya. Nah, sini lah. Oke, nopo Bu? Wah, dia kayak udah. Kamu itu sebenarnya bukan ayam. Loh, lah kalau saya bukan ayam terus saya ini apa gajah? Bukan. Kamu itu sebenarnya tidak berasal dari kelompok ayam. Tapi karena dia tidak pernah mengenal induk aslinya Jawa, dia juga tidak bisa diyakinkan sama induk ayam. Nah, suatu saat ada Raja Wali terbang. Terbang mendekat, dan Raja Wali itu cari makan apa saja, mulai tikus, ya, kelinci, kucing, sampai ayam mau dia ya. Jadi apa saja, ular ya dibawa ya. Nah, melihat itu akhirnya induk ayam langsung menunjukkan itu, kamu itu sejenis itu, jangan-jangan itu adalah induk kamu. Tapi Raja Wali yang sudah jadi ayam ini heran, nggak mungkin masa saya bisa terbang sampai ke langit begitu. Saya ini sehari-hari di sini. Nah, induk ayam ini akhirnya mengatakan, coba kembangkan sayapmu. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena tidak dilatih. Tapi supaya dia bisa terbang, akhirnya induk ayam ini ngajak, ayo kita pergi bersama. Nah, di tempat itu adalah bulan. Dan dia menceritakan, kalau kamu melompat ke sana, kamu kembangkan sayapmu, kamu akan bisa terbang. Kamu bisa seperti Raja Wali. Jangan-jangan itu adalah induk kamu, dan kamu akan seperti itu terbang di atas, dan kamu akan mengarungi langit. Tapi karena dia tidak pernah diajari terbang, orang iso. Sudah diyakinkan berkali-kali nggak yakin, akhirnya dijejet, twing gitu ya. Ketika ceblok kan teriak-teriak ya, Bu tolong. Akhirnya dia mengepakkan sayapnya, dan ketika dalam keadaan kritis, tiba-tiba sayapnya itu mengepak dengan kuat dan dia gak jatuh. Ternyata dia melayang. Lalu akhirnya betul-betul bisa terbang. Nah, setelah dia terbang, akhirnya dia mulai terbiasa menggunakan sayapnya. Akhirnya sekarang dia bisa ketemu induk aslinya, dan memang dia adalah Raja Wali. Dan dia akhirnya datang ke induk ayam dan mengatakan, benar, ternyata saya bukan ayam, tapi saya Raja Wali. Terima kasih karena sudah didik saya. Tapi sekarang tempat saya bukan di sini, tempat saya di sana. Bapak Ibu, apa makna dari kisah ini? Banyak orang Kristen itu lupa kalau hidupnya itu bukan untuk dunia. Hidupnya itu untuk kerajaan surga. Kita hanya berpikir dunia, wis pokoknya aku kok wis duwe donya, aku tak rabi bar duwe anak, syukur lek umur panjang iso ngomong putu. Kok mari ngono ngenteni mau diabsen Gusti Allah. Banyak orang cita-citanya hanya sampai di situ. Tidak pernah berpikir bahwa kita itu hidup untuk kerajaan Allah, untuk kekekalan. Karena apa? Karena kita tidak dilatih pikiran kita untuk sana. Kita hanya berpikir, wis pokoknya aku duit itu beres. Itu pikiran orang dunia. Itu pikiran ayam. Ayam tidak pernah berpikir melintasi langit, tapi burung Raja Wali itu melintasi langit. Alkitab mengatakan orang percaya itu seperti Raja Wali yang terbang tinggi, melintasi langit bumi. Nah, mau jadi ayam atau Raja Wali? Oh jadi ayam, lu ini terus ya, tidak akan masuk kerajaan surga nanti ya. Nah, kalau mau jadi guru Raja Wali berarti harus berlatih terbang. Apa yang harus dilatih? Ya, ayam ini itu ya.
Boleh wayahe yo-yoan. Wis tak ceritani. Tapi enggak ono tentang Raja Wali ora ono, ya. Artinya kelayangnya ya. Jangankan mau pegang ya, takut. Jadi kita itu oleh Tuhan sebenarnya diciptakan bukan menjadi manusia yang harus selesai di bumi, tetapi menjadi manusia yang diperbaharui supaya kita kembali kepada Bapa di surga. Jadi kalau kita mau menjadi penghuni surga, watak kita harus dirubah, sikap tingkah laku kita harus dirubah, pikiran kita harus dirubah, dan itu hanya mampu dikerjakan Roh Kudus. Kita tinggal ikut. Jadi mulai hari ini mari kita berubah, ya. Jangan senang mengejek tonggoni, jangan senang merusak yang baik, jangan merusak tatanan. Ya, jangan suka mencari kejelekan orang, gosip, rumpi, wes lain-lain. Saya sudah diperbaharui, gitu ya. Jaga rumah tangga masing-masing. Ojo rusak rumah tangga miliar. Waduh sih kacau itu ya. Itu karena tidak punya Roh Kudus. Tapi kalau sudah punya Roh Kudus, kita pasti di sini ada yang negur salah. Jangan lakukan. Berhenti, bertobat. Mesti ada di sini karena ada siapa? Roh Kudus. Nah, kalau jenengan sudah pernah ada yang tegur di dalam hati, puji Tuhan, berarti sudah ada Roh Kudus. Amin. Nah, yang kedua, ya kalau tadi memulihkan gambar diri kita yang rusak karena dosa supaya kita ini menjadi manusia baru, Roh Kudus itu juga memimpin kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti apa? Kehendak Tuhan. Mari sama-sama katakan mengerti kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Mengerti kehendak Tuhan. Itu yang penting. Bukan hanya nuruti kata. Tapi Tuhan itu punya tujuan. Ya. Tuhan itu punya tujuan. Kenapa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim sampai dituntun, kubeng sampai tua. Ya. Abraham itu setelah tua baru punya anak. Dan Abraham taat itu karena janji-janji Tuhan. Tuhan hanya lihat taat apa enggak. Kalau taat dapat berkat, tidak taat hilang berkat. Jadi ikut Tuhan itu cuma perkara ini, taat apa tidak. Taat itu artinya setia, ya. Cuma tak kayak gitu ya, harus setia. Kalau sudah punya pasangan, seorang usah lirik tonton, ya. Nah itu masalah itu ya. Jadi banyak-banyak masalah itu karena kita ini tidak bisa setia. Tuhan ingin orang yang setia, setia sama Dia, setia terhadap pasangannya, setia beribadah, setia berdoa, setia membaca Alkitab. Itu sebenarnya taat. Jadi taat itu